Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Agayati, NIM 3062208. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perang salib yang isinya terdiri dari sejarahnya, penyebab terjadinya perang salib, masa periode perang salib, dan hasil akhir perang salib. Yang pertama, sejarahnya. Perang salib sendiri adalah perang agama yang berlangsung selama hampir 2 abad sebagai tanggapan terhadap orang Kristiani melawan Islam. Perang ini terjadi karena Islam menduduki kota-kota dan tempat suci Kristen sejak tahun 632 Hijriah. Misalnya Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Tentaranya juga menggunakan salib sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa perang ini adalah perang suci dan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem dari kaum muslim. Perang ini juga dipicu oleh persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen dan dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Richard si Hati Singa dari Inggris dan Philips II dari Prancis. Peristiwa ini menjadi penebar kebencian umat Kristiani kepada umat Islam. Perang ini juga menjadi ekspedisi militer yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Eropa antara abad ke-11 dan ke-14. Perang salib pertama dimulai pada 1096 Masehi dan berfokus pada pemulihan tanah suci, khususnya Yerusalem, yang saat itu berada di bawah kendali Muslim. Perang salib ini melibatkan banyak negara seperti Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Yang kedua, penyebab terjadinya perang salib. Penyebab terjadinya perang salib disebabkan dari beberapa faktor, di antaranya faktor politik, faktor sosial ekonomi, faktor keagamaan. Faktor politik adalah pada saat itu dinasti Seljuk di Asia Kecil runtuh dan dinasti Fatimiyah di Mesir lumpuh. Sedangkan kekuasaan Islam di Spanyol lambat laun terguncang. Situasi seperti itu mendorong penguasa Kristen Eropa untuk menaklukkan wilayah Muslim satu persatu, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Faktor sosial ekonomi, yaitu stratifikasi sosial masyarakat ekonomi, kemudian terdiri dari 3 kelompok, yaitu gereja, kaum bangsawan, dan para ksatria dan rakyat jelata. Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok terakhir ini merupakan mayoritas dalam masyarakat, itu adalah kelas terendah, hidupnya sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, partai-partai gereja memobilisasi mereka untuk berpartisipasi dalam perang salib, menjanjikan kebebasan dan kemakmuran yang lebih baik jika perang dapat dimenangkan. Mereka secara spontan menerima panggilan tersebut dengan berpartisipasi dalam perang. Yang satunya adalah faktor keagamaan. Sejak Seljuk menaklukkan Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, umat Kristen tidak merasa bebas untuk beribadah di sana karena penguasa Seljuk memberlakukan aturan yang mempersulit mereka untuk beribadah. Umat Kristen menganggap perlakuan para penguasa dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Muslim lainnya yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Dan penyebab utamanya terjadinya perang salib adalah permohonan Kaisar Alexius kepada Paus Urban II pada tahun 1095 Masehi untuk membantunya karena kekuasaannya
dikuasai dan diserang oleh Bani Saljuk di sepanjang pesisir Marmara. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang perang salib atau masa periode perang salib. Masa periodenya terbagi menjadi 3, periode 1, 2, dan 3. Perang salib pada periode pertama itu terjadi pada 1096 sampai 1144 Masehi. Periode pertama ini disebut juga periode penaklukan. Kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristiani, khususnya melalui pidato Paus Urbanus II di Clermont atau Prancis Selatan pada tanggal 26 November 1095. Hasan Ibrahim menggambarkan gerakan ini dalam buku Tarikh al-Islam atau sejarah kebudayaan Islam sebagai orang yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tidak siap. Gerakan ini juga dipimpin oleh Pierre Hermite. Masa periode kedua juga disebut sebagai periode reaksi Islam yang terjadi pada 1144 sampai 1192 Masehi. Jatuhnya beberapa wilayah muslim ke tangan tentara salib menyebarkan kaum muslimin untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi mereka di bawah komando Imamuddin Zhang, gubernur Mosul. Kaum muslim maju untuk menghalau serangan tentara salib. Bahkan mereka berhasil menaklukkan Aleppo dan Edessa. Perang salib yang ketiga terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Periode ketiga ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil atau penghancuran perang salib. Hal ini disebabkan oleh mengejar kekuasaan dan materialistis daripada motivasi agama. Pada masa itu muncul seorang pendekar wanita yang terkenal gagah berani dari kalangan umat Islam, yaitu Shajar ad-Dur. Dia berhasil mengalahkan pasukan Raja Prancis Louis IV dan menghancurkan dan menangkap raja. Tak hanya itu, pejuang pemberani ini mampu membuktikan kehebatan Islam dengan mengalahkan Raja Louis IV, membebaskannya dan mengizinkannya kembali ke negaranya Prancis. Yang terakhir hasil akhir perang salib itu dimenangkan oleh umat Islam dan tetap mempertahankan Yerusalem. Dan kesimpulannya adalah pada perang salib pertama, kaum Kristen berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan kekuatan Muslim. Namun pada perang salib kedua, kaum Muslim berhasil mengambil alih Yerusalem. Kemudian pada perang salib ketiga, kemenangan kembali diraih oleh kaum Muslim dengan mempertahankan Yerusalem. Sekian dari penjelasan materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.